Coba dibayangin, sebuah tindakan yang niatnya cuma buat membela diri, malah bisa bikin Anda duduk di kursi pesakitan. Nah, inilah yang terjadi di sebuah kasus di Indonesia yang lagi ramai banget jadi perdebatan. Batas antara pahlawan dan penjahat jadi tipis banget, dan kita akan coba bedah bareng-bareng. Jangan sok pinter juga kita. Wow, ini kalimat yang dalam banget ya. Dan ini diucapkan bukan di warung kopi, tapi di sebuah rapat resmi bareng penegak hukum. Siapa yang ngomong dan apa sih yang bikin dia sampai semarah ini? Yuk kita cari tahu. Jadi, ceritanya kita lagi ada di tengah-tengah rapat dengar pendapat yang lagi panas-panasnya nih, antara anggota DPR dengan Kepala Kejaksaan dan Kapolres Sleman. Tiba-tiba, seorang anggota DPR meledak. Dia menuduh kalau kasus yang menurutnya jelas terang benderang ini, kok sengaja dibikin ribet. Nah, inilah pemicu amarahnya. Tapi tentu, amarah sebesar ini pasti ada pemicunya kan? Untuk benar-benar paham kenapa dia bisa semarah itu, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke satu malam yang jadi awal dari semua ini. Jadi gini kronologinya, ada sepasang suami istri tiba-tiba diserang sama begal. Situasinya genting banget, karena si begal ini bawa senjata dan bahkan hampir aja nyelakain si istri. Nah, sebagai suami, refleksnya gimana? Ya ngejar dong buat ngebela keluarganya. Tapi, disinilah ceritanya jadi tragis. Waktu ngejar itu, si begal malah meninggal. Dan ujung-ujungnya, si suami yang niatnya cuma membela diri, sekarang malah jadi tersangka pidana. Kebayang nggak? Nah, dari satu kejadian ini, lo kok bisa muncul dua pandangan hukum yang benar-benar bertolak belakang, beda 180 derajat. Di satu sisi ada aparat penegak hukum, di sisi lain ada legislator ini. Faktanya sama tapi kesimpulannya beda banget. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Pihak kejaksaan ngelihatnya ini kasus kelalaian, jadi ya udah solusinya mediasi aja, pakai restoratif justice. Tapi anggota DPR ini nggak setuju sama sekali. Menurut dia, ini tuh murni pembelaan diri, bukan kejahatan. Jadi ya kasusnya harusnya dihentikan, di SP3-kan. Beda banget kan cara mandangnya? Oke, jadi kata kunci yang bikin anggota DPR ini meledak-ledak tuh ya ini, keadilan restoratif atau RJ. Buat dia, nawarin RJ di kasus kayak gini tuh bukan cuma salah, tapi udah nggak masuk akal. Loh, kenapa emangnya? Biar kita semua nyambung, kita pahami dulu deh apa sih keadilan restoratif itu. Gampangnya gini, RJ itu sebuah proses di mana pelaku ngakuin kesalahannya, dia minta maaf, terus dia ganti rugi ke korban. Nah, catat ya, poin kuncinya ada di pengakuan kesalahan dari si pelaku. Nah, kalau RJ itu butuh pelaku yang mengaku salah, disinilah argumen anggota DPR tadi jadi tajam banget. Logikanya kan jadi kebalik. Dia nanya, di kasus ini siapa sebenarnya pelaku yang harus ngaku salah? Dan siapa korbannya? Justru pertanyaan itu yang dia lempar. Argumennya dia bagi jadi 3 poin penting. Pertama, dia bilang ini bukan kelalaian, si suami itu cuma bereaksi karena diserang, itu kan refleks. Kedua, soal begal yang meninggal, ya itu resiko yang diambil sendiri waktu berbuat jahat. Dan yang paling penting, poin ketiga, karena si suami nggak bikin kesalahan, ya syarat utama RJJ jadi nggak terpenuhi dong. Nggak ada yang perlu diakui, nggak ada yang perlu dimaafin, apalagi ganti rugi. Intinya, masa korban disuruh damai. Dan dari sini nih, diskusinya jadi makin luas. Ini bukan lagi ngomongin satu kasus suami istri lawan begal, tapi udah jadi kritik keras ke cara kerja aparat penegak hukum kita. Logika mereka yang dipertanyakan. Kritik pertamanya tajam banget. Dia bilang, jangan ketergantungan kita kayak makan obat kepada ahli. Maksudnya apa? Ya untuk kasus yang udah jelas buktinya. Polisi sama jaksa tuh harusnya pede dong sama kemampuan analisis mereka sendiri. Nggak usah dikit-dikit lembar ke ahli. Dia seakan-akan bilang, ini tuh bukan soal nyari kebenaran, tapi cuma biar kelihatan hebat aja, biar kelihatan keren, berkasnya tebel, padahal isinya nggak nambah apa-apa, cuma bikin rumit yang sebenarnya simple. Dan puncaknya, ya, kalimat ini, teguran yang super blak-blakan, coba belajar yang bener aja lah, supaya profesional lah. Ini tuh kayak seruan supaya aparat lebih percaya sama ilmunya sendiri, sama logikanya sendiri. Apalagi kalau kebenarannya udah jelas di depan mata. Oke, setelah semua perdebatan panas tadi, kita jadi balik lagi ke pertanyaan paling dasarnya, ke inti dari semua masalah ini. Jadi sebenarnya, ini tuh kasus apa sih di mata hukum? Jadi, coba kita rangkum ya. Ada seorang suami yang ngelindungin keluarganya dari begal bersenjata. Sebuah tindakan heroik kan? Tapi di sisi lain, si penyerang meninggal, dan aparat ngelihatnya sebagai kelalaian pidana. Sementara, si anggota DPR tadi ngelihatnya sebagai pembelaan diri murni. Kasus ini benar-benar nunjukin ada jurang pemahaman yang dalam banget soal gimana seharusnya hukum itu diterapkan.
Dan pada akhirnya, kasus ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang jawabannya, jujur aja, nggak gampang. Di mana sih tepatnya garis batas antara tindakan membela diri yang sah dengan perbuatan pidana? Sebuah pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bareng-bareng.